Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan atau kemudahan kepada kita bersama untuk kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sama-sama kita berniat i'tikaf di masjid dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah selalu menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita serta memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini sekedar kaji ulang, Pak. Cuma di sini kaji ulangnya fikihnya di sini nih berkenaan ada dengan dalil-dalilnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. التطوع. Maksud tatawwu di sini adalah salatun ghairul wajibah. Jadi dimaksud dengan at-tatawwu ini salatun ghairul wajibatin, sembahyang nang kada wajib. Atau wal murad biha as-sunnah awin nafl, yaitu bisa jadi katakan salat sunat atau sunat nafal, sama artinya. Masyru'iyatuhu, disyariatkan salat sunat. Syuri'atit tatawwu liyakuna jabran lima asa ayyakuna qad waqa'a fil fara'idi min naqsin walima fis salati min fadilah laysat li sa'iril ibadat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihimus salatu yaqulu rabbuna li malaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqisaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi summa tu'khadul a'mal ala dhalik. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi disyariatkannya tentang sholat sunat itu adalah agar dia menjadi sebagai jabaran, artinya menutupi pada sembahyang salat wajib kita itu mungkin telah terjadi qad waqa'a fil fara'id min naqsin. Mungkin di dalam kita melaksanakan salat fardu itu ada kekurangannya atau ada cederanya atau ada cacatnya. Entah kurang khusyuk, entah kurang menghadirkan hati ketika kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah itu daripada kita melaksanakan sholat sunat. Jadi sholat sunat ini menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Kekurangan di sini pula bukan berarti yang dimaksud kekurangan di sini kekurangan
pelaksanaannya. Nah itu. Di dalam hadis dikatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus salatu. Sesungguhnya ujar Nabi, nang awal pertama kali dihisap kepada manusia, dihisapnya manusia pada hari kiamat dari amal-amal mereka. Nah, jadi amal-amal kita kan banyak. Ada nang amalnya dengan sedekah, ada nang amalnya dengan umroh, ada amalnya dengan haji dan lain sebagainya. Nah, semua amal-amal ibadah kita itu yang pertama kali dihisab itu adalah as-shalah, yaitu salat. Yaqulu Rabbuna li malaikatih. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lam, dan dia maha mengetahui Allah itu. Jadi Allah berkata itu padahal Allah lebih tahu. Cuma ini hikmahnya agar diketahui oleh makhluk. Nah, itu. Jadi ujar Tuhan, unzuru fi salati abdi. Wahai para malaikatku, lihatlah bagaimana salat hambaku ini. Atammaha am naqissaha. Apakah salatnya itu sempurna ataukah ada kekurangan-kekurangan di dalam salatnya itu? Fa in kanat tammatan, maka jika sembahyangnya itu sempurna, kutibat lahu tammah, ditulis baginya, ini sempurna salatnya. Wa in kana intaqasa minhu syai'an, dan jika kurang salatnya itu ada kurang, ya, kurang khusyuk, kurang menghadirkan hati, atau kurang-kurang yang lainnya, ada kekurangan atau kecacatan sesuatu daripada salatnya itu. Qal, Allah menyatakan kepada para malaikat, unzuru, wahai malaikat, lihatlah, hal li'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku itu mempunyai salat sunnat. Fa in kana lahu tatawwu'un, maka jika hambaku itu punya salat sunnat, qal atimmu li 'abdi fihi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakanlah wahai malaikat kepada hambaku akan salat fardunya itu dari salat sunnatnya. Nah, jadi itu kita tuh bagus benar menyunat. Jadi jangan koler menyunat gitu nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, sempurnakanlah wahai malaikat salat hambaku itu dengan salat sunat yang dia miliki. Nah, jadi bagus kita menyunat itu. Kemudian summa tukhazul a'mal, lalu diambillah amal-amal itu ala zalik. Nah, jadi amal itu diambil untuk disempurnakan. Nah, ini pensyariatan tentang salat sunat. Jadi hikmahnya luar biasa. Dengan salat sunat itu akan menyempurnakan daripada salat-salat fardu kita. Dalam riwayat lain juga Ruwiya rawa al-Muslim, telah meriwayatkan Muslim an Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Jadi telah meriwayatkan Muslim tentang atau dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Jadi Rabi'ah ini baik orang yang termasuk bakhadam dengan Nabi, sering membantu Nabi keperluan-keperluan Nabi. Rabi'ah ini babinian, lalakian, bukan babinian. Kalau kita biasanya kalau Rabi'ah itu babinian, ini lakian. Makanya dikatakan an Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Jadi Rabi'ah bin, nah bukan binti. Itu menunjukkan lalakian. Jadi Rabi'ah bin Malik al-Aslami atau Rabi'ah anak Malik al-Aslami qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sal. Nah, sal itu maksudnya mintalah kamu. Ini Nabi bertawar. Hai Rabi'ah, mintalah kamu minta apa? Nah itu. Ini kan sebuah kehormatan yang luar biasa yang Rasulullah berikan kepada Rabi'ah. Artinya hendak apa, kamu hendak apa? Nah ini. Karena doa Nabi itu mustajab, Pak. Hendak apa? Fakultu, jadi dia Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang ulun inginkan, yang ulun pinta adalah nangkai apa caranya, artinya ulun ingin bersama pian di dalam surga. Nah, ini mantap banget permintaan. Ingin bersama pian di dalam surga. Di dunia ini kan sudah, kalau Nabi membantu sidin, hidup bersama sidin. Nah, ini luar biasa. Nah, makanya itu Pak, yang namanya sahabat tuh Pak kada kau dilawan nih, itu nah. Orang kita kadang-kadang kalau sudah wali itu mengalahkan sahabat. Itu pemahaman itu masih belum tepat, Pak. Siapa dan kawa orang hidupnya lawan Nabi, lain pada sahabat. Karena sahabat ini orang yang tinggal hidupnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa berjabat tangan dengan Rasulullah secara lahiriah. Nah, bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah. Yang memberikan tausiah, pembelajaran agama itu Rasulullah. Nah itulah sahabat. Sahabat orang yang hidup di masa Rasulullah. Sahabat orang yang hidup di masa Al-Quran atau wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sahabat kada kau dilawani Pak. Namun sahabat kalah dapat nang lain itu kada benar pemahaman itu. Makanya bahasa mereka atau bahasa ulama illahis solehin itu menyatakan nihayatul wilayati bidayatus sahabah. Sepuncak-puncaknya makam wali, itu sepuncak-puncaknya makam wali itu artinya wali nang paling tinggi kelas kutub begitu nak. Bidayatus sahabah. Itu baru kelas permulanya sahabat. Nah, kelas permulanya aja, artinya kelas rendahnya sahabat aja, sepuncak-puncak wali. Jangan bahasa ekstrimnya, Joni bahasa ini kurang bagus dong, Mbak. Kurang apa ya? Kurang nyaman didengar. Nihayatul wilayah, setinggi-tingginya kewalian seseorang itu bidayatus sohbah. Itu baru kelas kambingnya sahabat. Itu bahasa itu kurang nyaman. Nah artinya kesimpulannya sahabat tuh kada kawan dilawani. Makanya jadi Nabi khairul qarni, sebaik-baik masa itu masaku jadi Nabi. Summa yalun wa yalun wa yalun wa yalun. Au kama qala. Nabi itu baru sesudah sahabat tabi'in. Wa yalun sesudahnya tabi'it tabi'in. Nah itu wa yalun wa yalun wa yalun wa yalun wa yalun. Nah itu. Raw melawani sahabat. Ini contohnya ini dalil buat kita menunjukkan bahwasanya yang namanya sahabat itu coba sampai Nabi jakannya bahasa bebasnya nih. Ya Rabi'ah is'alni, hai Rabi'ah minta kepadaku. Matas'al, kamu minta apa? Cuma nang ditawarin di sahabat apa aja sih din? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta bersama kamu di dalam surga. Faqal, lalu Nabi menjawab, au ghaira zalik, nang lain pada itu mengadakah jen Nabi ini? Nang lain pada itu pinta, lain itu hendak apa? Hanya sahabat ini malah nang lawan dunia ini kada berambisi, lain kita. Kita apa ya hendak jabatan. Ya kalau hendak kedudukan, hendak harta, hendak kemewahan, itu kalau kita. Sahabat ini kada sih. Qultu huwa zak. Jadi Rabi'ah, ulu minta itu aja, kada minta yang lain. Ini Pak yang paling hebat yang dipinta ini. Huwa zak, itu aja. Qal Nabi bersabda,
fa'a'inni ala nafsik bikasratis sujud. Munang itu jangan Nabi yang kau inginkan, itu yang kau pinta. Tolong aku. Nah, tolong aku. Apa yang ditolongnya itu? Kalau kamu hendak lawan aku, ujar Nabi, di dalam sorga, banyaki sujud. Maksudnya banyaki sholat sunnat. Nah itu. Jadi kita menyunat tuh, ya jangan koler. Imam salam, imam berdiri langsung bulik. Nah, sayang kan menyunat. Sunat dulu. Kalau ada salat sunat ba'diyah lain subuh. Musim subuh menyunat pulang. Nah, itu bisa jauh sidin terlambat datang. Sunatnya digawi limbah subuh. Nah itu. Handakai menyunat sebelum subuh, pas datang muadzin sudah qomat. Ayo sudah. Sunat subuhnya digawi sesudah subuh. Karena ujian Nabi, rak'atayil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Nah, sugih dah kita nih Pak. Nah, jadi itu hikmah atau disyariatkannya kita hendaklah memperbanyak sembahyang sunat. Istihbabu salatihi fil bait. Bagusnya sembahyang sunat itu di rumah, Bang. Bagusnya kalau kita kawat. Rawa Ahmad wa Muslim an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Telah meriwayatkan Ahmad dan Muslim dari Jabir bahwasanya Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza shalla ahadukumus salata fi masjidih falyaj'al li baitihi nasiban min salatih fa inna Allah 'azza wa jalla ja'ilu fi baitihi min salatihi khairan. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat salah seorang kalian di masjidnya, jadikanlah di rumahnya itu bagian daripada salatnya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan pada rumahnya dari salatnya itu akan kebaikan. Nah itu. Jadi bagus kita juga di rumah menyunat. Makanya kalau orang bahari, ini orang bahari pangbalah. Orang bahari gitu nah. Bila ada ulama nang tersohor, ulama nang ahli wara, ahli ahlak, dan sedin mbak kunjung ke mana? Kawakapian sumbahyang 2 rakaat di rumah ulun. Nah itu orang bahari Pak. Orang bahari. Orang ini kadang minta jajakakan rumah aja. Jajakakan pang rumah ulun jar. Mun menjajakakan aja nyamanai. Orang bahari itu diminta sembahyang tuan gurunya. Lihat bang gurunya tuh mun batal uduk sudin ya bodoh pulang sedin terserah lah. Nah itu. Artinya mudah-mudahan gitu dengan salat di rumah Allah menjadikan kebaikan pada rumah kita itu. Nah, jadi kita sembahyang sunat itu perlu juga di rumah. Itu bagus. Dalam hadis lain wa inda Ahmad an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun wa man syaa'a nawwara baitah. Jadi dikatakan sembahyang seseorang di rumah salat sunat itu adalah nur, cahaya. Nah, jadi biar bercahaya rumah itu nah. Nah, ini sembahyang di rumah. Wa man syaa'a maka barang siapa mampu terangilah rumahnya dengan salat sunat itu. Nah, jadi kita bagus. Ini salat sunat, Pak. Kalau salat wajib baru kita di masjid, salat wajib baru kita di musalla. Nah, sunat-sunatnya itu bagus di rumah. Cuman nang repot tuh malah memang bujur aja Bang kan. Kita tuh nang repot itu kita mengakui ini kelemahan kita gitu nah. Kalau salat sunat ba'diyah di rumah tuh repot Bang malah. Repot Pak.
Babai hendak Allahu Akbar, cucu datang, kai duit. Nah, jangannya duit aja, apa minta bobo jalan pulang. Kai ini kada pemurunan. Nah, lalu itu bisa tuh nang gangguannya. Bisa juga kai ini takutan lawan bini, kai pasar kai. Nah itu bang, sila aja bang kai ini. Jadi dibuai bini ke pasar, kada jadi pulang menyunat. Nah misalnya, tau nak kemana ke jalan, nah itu. Tau ada tamu kok kadang-kadang, itu bang repotnya baik kalau kita menyunat ba'diyah di rumah itu. Nah kalau kita kawa, memang afdol, lebih disunatkan sembahyang sunat itu di rumah. Wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi ujar Nabi menyatakan, jadikanlah dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian tuh kayak kuburan. Kuburan tuh harus disembayangi kalau. Nah, jadi jangan rumah kayak kuburan. Jadi hendaklah kita menyunat di rumah kita. Dalam hadis lain lagi, nah ini kan ada hadisnya apa ya? Kalau kita pikir wara. Dikatakan juga dari Zaid bin Sabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Nah, jadi dikatakan salat seseorang di rumahnya itu jauh lebih afdal daripada salatnya fi masjidi Nabi, daripada inya salat di masjidku. Masjid Nabawi itu. Jadi ternyata sembahyang sunat itu paling lebih afdal di rumah daripada sembahyang di Masjid An-Nabawi. Ini bahasanya lunak kada apa melebihina. Salatul mar'i fi baitihi, sembahyang seseorang di rumahnya, afdalu min salatihi, lebih afdal salatnya itu fi masjidi, lebih afdal salatnya itu daripada di masjidku. Hadza ini illal maktubah, kecuali sembahyang fardu. Nah, kalau sudah sembahyang fardu itu harus kita di masjid. Sembahyang fardu itu harus di musalla, jangan di rumah. Ini kadang-kadang kita ini ada nang ya sedikit gagal paham gitu. Nah, aku menyelah kada ke masjid, hendak mengimami ikam, nah biar sembahyang berjamaah ju ikam nih. Kada baik, tetap ke masjid. Kita ke masjid itu nah insya Allah bini dapat aja juga pahala berjamaahnya karena kita ke masjid itu. Jadi bini ini mendukung laki untuk sembahyang ke masjid. Jangan laki sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah tuh nang pakai bukena aja Pak. Maka bila laki pena koler sembahyang ke masjid tuh akan bukena sebuting. Biar banyak di masjid, di rumah terus nih pakai bukena sembahyang. Nah itu. Makanya Nabi itu kalau sudah sembahyang berjamaah tuh luar biasa sih Din. Lah, pun melihat contoh-contoh dari Nabi itu, nah itu bang kita nih Pak Ailah, kita nih sering berdoa, Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah hamba rezeki untuk kaum umpati Nabi. Nah, sekalinya kada turun ke masjid, Nabi itu pergi ke masjid taros sembahyang nih. Kita kan berdoa, kalau doa kita tuh, nah jadi kita doa kita ini harus menyesuaikan juga Pak. Kita menyatakan ya Allah berilah hamba rezeki kaum umpati Nabi, warzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatan, dari segi ibadah. Nah, kenapa sih di rumah pian? Di masjid kalau hendak mengumpati Nabi. Kita nih Pak Ai copin pernah tafakur Pak. Kita ini sudah kena mengumpati Nabi Pak dari segi materi.
Kada kau mumpati de bae. Siapa di sini karena kawannya mumpati lu yakin nah. Dari segi rumah tangga kada kawa kita. Lihat di rumah Nabi itu nah. Guring sidin di situ, makan sidin di situ, dapur sidin di situ, menerima tamu sidin di situ. Nah, sepetak. Gonolan teras kita, gonolan wadah mobil kita. Nah, mana kita baik? Ayo biar. Nak umpati Nabi lah. Ada kawa sedih juga kita sampai lah. Jadi kita nih kalau miskin hidup kada tei berduit, rumah kata begonol, nuka rumah nang tipenya SSSS. Masih gonol, Pak. Kalau diukur dengan rumahnya Rasulullah. Coba di gambar rumah Nabi itu pian ada gambarnya tuh. Buka di YouTube atau di Mbah Google tuh. Mbah, gimana gambar rumah Nabi? Keluar. Mbah itu bisa benarnya. Nah, kita mana? Ayo pian. Ulum lam tadi baiklah terpikir. Ya Allah mudahnya kada menjadi ujub na tahadus minimal. Bangun guring masih kancang aja, berarti masih kanyang aja. Kira makan malam tadi dulu nih. Padahal kan banyak jawab, dua piring aja makannya. Dua piring. Limbah bulik ke masjid dah makan malam, mulun bawa bacaan kan sepiring. Pena nyaman, bertambah pulang. Sakanya sampai bangun jam 4 tuh masih kanyang, berarti ya Allah. Kayak ini kan, mumpati Nabi. Sampai subuh masih kanyang parut. Mu Nabi rancak kelaparan sidin. Ayo pian. Belum picik-picik parut mah ya Allah gitu. Ya pada umpati Nabi gini. Awak berat ditimbang 80. Belum puasa lo timbang sudah 80 juga Pak. Bah puasa sebulanan karena pengaruhnya puasa tetapi 80 juga. Tapi alhamdulillah kada bertambah gitu nah, tetap aja gitu nah. Tapi itu Pak atunya sebulanan katanya makan siang ya atunya jangan-jangan tuh 7 kah gitu nah, ada jok kurang. Kada standar aja. Mana kita umpati Nabi Pak? Ya, ya subuh tadi macam ya Allah. Puasa sebulanan maka kayak itu gitu juga. Tahun Nabi itu jangan ditimbang oksin lah kadada panglah sejarahnya berapa badan Nabi tinggi sidin kadada panglah. Cuma ada di kitab tuh Pak Nabi itu kelihatannya tinggi benar kada, rendah benar kada. Nah, cuma bila berdiri lawan orang yang paling tinggi sidin peningginya. Nah itu jadi ngalih diukur. Aduh itu gitu. Sidin tuh belum banyak. Sidin tuh kalau serongan pernah kayak rendah aja nah. Tapi bila lawan orang nang tinggi kalah orang tuh tingginya. Nah itu duduk tuh sidin kelihatan sederhana aja. Tapi duduk pasti sini peningginya. Nah itu Rasulullah. Ya julun sampai subuh kanyang aja. Yang pandelon bindi. Kayak apa julun kita menyenang. Nah kanyang aja lagi masih kayak apa nih. Ya julun jakanya kau makan nih biar kada puasa sunat Pak. Asal makan tuh jangan gancang gitu nah. Kita 3 sanduk. Sanduk kan yang tipis bang malah. 3 sanduk sama aja juga. Nah, jadi ya Allah kita kada itu bang Pak entah. Dari segi rumah kada kawa juga mumpati Nabi, ibadahnya kada kawa juga mumpati Nabi. Nah, artinya barang minta ampunai ya Allah, ampuni ulun ya Rasulullah. Nah, ampuni ulun kada kawa mumpati pian, mengaku umat pian maunya hendak minta syafaat, tapi nangka ini gawian.
minta ampun di ta'zim bae. Bukan minta ampun nang kelon Allah kada. Ta'zim. Kayak kita nya ulun ni maai paulan jabanar, ulun ni bae ini ampuni ulun maena merepotakan pian. Anak kita kan ta'zim kalau. Ta'zim sifatnya. Bukan memohon nang kelon Tuhan kada. Nah itu Pak ya Allah. Hah? Nah itu salat sunat tadi pala kita salat sunat penyunat mempati Nabi. Nah, Nabi itu sini ke masjid terus. Jadi mun kita nih pada cinta lawan Nabi, bun buju-buju cinta lawan Nabi, katuju ke masjid. Nah, sembayang 5 waktu berjamaah di masjid. Ini orang yang mencintai Nabi. Mencintai Nabi. Karena jan Nabi man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku jan Nabi, nya kena bersama aku dalam surga. Nang mudah naik kita lawan Nabi. Banyaki apa tadi? Sujud, banyaki sumbayang sunat. Nah itu. Kemudian di sini dah dibahas tadilah masalah itu, artinya kita ini disuruh memperbanyak sholat sunat. Dan sholat sunat yang paling afdal itu adalah di masjid, bukan di rumah. Afdaliyatu tulul qiyam ala kasrati sujud bitatawwu. Nah, jadi nang bagus tuh pulang sembahyang itu nang paling afdal itu nang panjang berdirinya daripada sujudnya di dalam salat sunat. Maka di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melakukan salat sunat itu wa yusalli hatta tarama qadamah, sampai bangkak batis sidin. Nah, yang di burdah tuh kan zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtaqad qadamahu durrami warami. Nah itu dalil burdahnya tuh Pak. Jadi ujar Syekh Busyairi, zalamtu sunnata man, aku telah menzalimi sunnah orang yang bangun malam ibadah sidin sembahyang malam itu sampai bangkak lintuhut sidin atau sampai bangkak batis sidin. Nah begitu sidin sembahyang sampai sedemikian rupa sampai bangkak batis nih, karena saking panjangnya sidin berdiri malam. Sampai ada Ramadan pernah di TV lah, tarawih nang paling panjang se-Indonesia, yaitu di Tomboro. Semalaman ini mereka mengkhatamkan sebiji Quran tarawihnya. Semalaman sebiji, bilanya 30 malam 30 biji. Semalaman sebiji Pak. Sembahyangnya mulai 5 Isya sampai jam 3 sahur selesai. Di sini bisa tinggal imamnya aja lagi. Nang baca ramah nih gin bisa bulik juga sama aja tapi aja Bang. Ulun gin bisa bulik kertahan jujur tah ulun. Nya Tumboro itu pesantren baik bagian jemaah tablik. Tumboro tuh memang termasuk pusatnya jadi di sana bagian jemaah tablik. Jadi kawa gitu nah. Lawan imamnya tuh hafalannya luar biasa. Semalaman sebiji Quran. Kita baik jangan bahapal Quran aja ya, membacanya jangan tuntung. Kada percaya aku yang mana kayak itu, mungkin kada percaya sudah hai. Ya tergantung kacamatanya manusia ini bala. Aku terus terang aja kada percaya sama laman sebiji Quran tuh kada tuh bisa huak gitu. Ada pian. Ini tergantung manusianya, munang pian lah membaca Quran misalnya gini. Saya kulus supaha uminan, ini semalaman sejus ini. Mun bagiannya tuh Pak, 1/4 jam sejus.
Kalau orang hafal Quran sejus berapa jam? Kada bagaian. Mun ulun juz ulun kada hafal bae lah. Insyaallah lah mun mengaji juz 1 juz 2 surah Baqarah 2 juz setengah. Kalau 2 juz setengah ulun target paling langsungnya sejam bae. Kan kada hafal Quran tuh. Apalagi menghafal Quran. Maka imam kita di sini suruh jangan baca Quran. Sejus seperempat jam kaulah kawa. Karena barang kawa. Nang kada kawa tuh kita nang kada hafal. Makanya orang bahari lancar kaji karena Imam Abi Hanifah menyatakan, aku di sini di mihrabku ini mengkhatamkan Quran 1000 kali. Profesor Dr. Hamka ditangkap dimasukkan penjara, ku khatamkan Quran 150 kali. Di penjara, kita akan di penjara nih, Ramadan aja bilang belimpaur menghatamakan. Sebikir dia tuh. Nah, cocok aja kita mengatakan, Pak, percaya aku. Ih, bujur, kacamatanya pian. Nah, itu Pak, mun orang hafal Quran tuh. Kita, insya Allah lu yakin bila orang hafal Quran seperempat jam tuh bisa beres, Pak. Nah, berarti sejam 4 juz, kita sejam hanya 5 lembar. Sudah lain kelasnya balah. Tuh lain dah kelasnya baik. Itu cukup aja. Mun sejam 4 juz, 2 jam 8 juz. Nah, 4 jam 16 juz. Oh, berarti sekitar 3 jam setengah aja. 4 jam lah, 4 jam 8 jam lah kita, 7 jam atau 8 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam aja Pak. Selesai. Cuman nang ulun salut tuh jamaahnya tuh bisa bertahan itu nah. Oh malu kada kau melawan nih Pak. Bujur dia. Lebih hebat lagi. Bukan hebat Bang lah. Artinya Allah memberikan kemudahan pada orang itu nah. Imamnya ini tuh nah. Oh mak. Nah itu keramat Pak itu. Kita keramat nih maunya nang udah sakti-sakti itu keramat. Bilanya kawas seming kita sebanyak keramat tam sudah itu. Nah ini tadi. Nabi sembahyang nang kaiti sampai bangkak fayaqul afala akuna abdan syakura. Maka apakah aku tidak ingin menjadi hamba nang bersyukur. Jawaju salati tatawwu'i min julusin yasihhu tatawwu'u min qu'udin ma'al qudrati 'alal qiyam kama yasihhu ada'u ba'dih min qu'udin wa ba'duhu min qiyamin. Jadi sembahyang sunat itu boleh hanya kita menggawi dengan berduduk. Nah, walaupun kita sanggup berdiri, kadang-kadang berduduk, kadang-kadang berdiri. Nah, itu walaupun misalnya rakaatnya berduduk, rakaat kedua berdiri, dan sebaliknya lah. Artinya boleh aja kita menggawi sembahyang itu dengan cara demikian. Aja wallahu a'lam bishawab. Ini kan bagian sebentar tahun banyak ulang Pak. Kalau ada pertanyaan, ini kan ada sama kita baca tafsir kalau pertanyaan kita berdarus di tafsir atau kita. Terima kasih dulu atas penjelasannya masalah fadilat salat sunat, yang mana mungkin ada yang kurang jelas apa yang disampaikan guru tadi masalah salat sunat. Dipersilakan kepada jemaah ibu-ibu, bapak untuk bisa bertanya kepada guru kita. Dipersilakan. Ada kadang betakun. Nah, berarti paham aja dah ya Allah. Ya, paham aja ya kalau ada betakun. Aja menyunat aja sebelatan ya. Nah, menyunat. Ya ada betakun kah? Nah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan guru.
karena belum ada nanda betakun, ulun coba betakun. Tadi sedikit yang terakhir bahwa Nabi itu mengatakan bahwa beliau hamba yang bersyukur gitu kan. Kalau ulun menyimak di situ artinya puncak daripada kesyukuran itu adalah amal. Kalau menyimak di situ kan karena sampai bangkak apa sih itu nah. Artinya bersyukur itu kalimat alhamdulillah itu benar kalimat syukur, tapi puncaknya tuh kayaknya kalau melihat tadi kata Nabi itu adalah beramal, karena dengan beramal itu kan berarti kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Bersyukur ini malah bisa dengan alhamdulillah. Kemudian bersyukur itu bisa dengan meminandui itu nikmat datang dari Allah. Bersyukur itu juga yang lebih puncaknya itu adalah segala nikmat yang Allah berikan dijadikan sebagai media ibadah. Nah, itu syukur. Kita kadang-kadang sama itu ada di tempat lain mengesahkan. Kita kadang-kadang bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu minta maaf lah masih belum tepat. Mengucapkan kalimat alhamdulillah itu kadang-kadang masih belum tepat. Misalnya gini. Kayak apa pian pa malam tadi alhamdulillah. Malam tadi aku kawa tahajud. Malam tadi aku kawa sembahyang tasbih. Malam tadi aku kawa sembahyang taubat dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itu ucapan alhamdulillah nang sidin ucapkan. Tapi kada bujur cara bersyukurnya. Orang yang memuji Allah kan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, yang lain kada. Mengucapkan alhamdulillah itu pujian syukur. Allahnya nang dijunjung tinggi, kitanya nang dihantak, direndahkan. Ini kita mengucap kalimat alhamdulillah tapi menyanjung diri kita. Itu gugurnya disombong. Ya benar, pahami lagi bahasanya. Kayak papian Pak Haji, alhamdulillah, nah, kawat tahajud. Malam tadi, nah, alhamdulillah kam tahajud tagawi, tasbih tagawi, taubat tagawi, subuh berjamaah, yasin, waqiah, tabarak, tuntung, kada mengantuk mataku, alhamdulillah. Siapa nampian sanjung sih siapa? Nah, itu kalau bujur Pak. Itu gugurnya disombong. Nah, nang rendah aja kan kita sudah masih luput kalau menyanjung diri. Orang menyebut Allah, orang berzikir kepada Allah itu Allahnya nang dijunjung, diri dihinakan. Pian masa mulai nang Covid nih, nang 2 tahun nih kayak apa kayaknya usaha. Alhamdulillah dia, kada ada pengaruhnya lawan seorang. Alhamdulillah, kada ada pengaruhnya lawan seorang. Jalan terus nah. Ini barakat ibadah tahulah. Siapa nampian puji siapa? Siapa nampian puji? Nampian sanjung siapa? Diri. Wah, hinip nih. Diri kalau Pak. Diri. Alhamdulillah kau tahajud. Alhamdulillah kau sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mengucap alhamdulillah bukan menyanjung Allah, tapi menyanjung diri sendiri. Itu gugurnya disombong. Sombong Pak gugurnya Pak. Banang kayak apa? Nah kan gitu loh. Ini aja kan, nah kalau senang itu ketinggian tuh Pak. Ini aja gitu loh gitu ya Allah.
Ulun kan sering mengucapkan alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kemampuan lawan kita. Allah masih memberikan taufik lawan kita kawa kita bersubuh subuh ini. Nah, siapa disanjung? Allah. Bisa lah bedakan kalimat itu. Dikit aja baik. Minta maaf lu kayak menggurui benar nih. Bujung minta maaf. Alhamdulillah subuh ini nah Allah memberikan taufik. Alhamdulillah subuh ini Allah meringankan mengawakan kita turun bersubuh. Bukan kita nang kawa itu baik, Allah nang mengawakan kita bersubuh. Jadi kadada kita ini nah hendak disanjung tuh kadada. Semuanya itu kenikmatan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semuanya itu dari Allah. Jadi nang kita sanjung itu Allah, rendahkan diri serendah-rendahnya. Itulah orang yang berzikir kepada Allah. Itulah orang yang menyanjung Allah. Nah, itu. Lalu Nabi di sini tadi aku jasidin jangan zalam tu sunnata man ahya zalama ila anishtaqad qadamahu durami warami bangkak batisidin. Jadi Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah apalagi nang pian cari? Bukankah dosa pian diampuni nang telah lalu dan akan datang? Sorga dijamin kepada pian. Kenapa pian sumbayang sampai bermalam-malam sampai berbangkak-bangkak batisidin? Afala akuna abadan syakura. Apakah aku kada ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi itu beribadah hanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Kadang kayak kita. Bila kita beribadah hanya tahajud seminggu, banyak permohonan lawan Tuhan. Hanya seminggu tahajud. Tuh ngantuk juga tahajudnya. Banyak yang diminta lawan Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Apakah ada Tuhan tuh berjanji bila pian mangai tahajud seminggu, ay nak minta apa? Dada baik. Han syukuri na ada aja. Makanya bila kita nih mau bersyukur, kada pusang hidup. Yang pah ini banyak kehendak. Kayak bini nah, muruti laki. Nah, bukan bersyukur dapat laki, kada muruti laki sampai bangkak tangan. Sakanya minta gonoliakan galang. Nah ini bergaya apa itu? Ayo. Kada bagus bergaya lalu hilang konsentrasi gitu jadinya. Nah. Itu naranya sidin muruti laki ini minta gonoli galang. Orang uruti laki berhikmat nah. Syukur Allah mendatangkan laki nang kayak ini nah. Rajin bercari, rajin beribadah. Bersyukur. Jadi mau urut ini karena syukur. Nah gitu Pak. Bukan mau urut ini minta gonolikan galang. Tahu nggak? Aja itu jagain sudah ya kalau. Nah jadi nang paling nyaman tadi. Nikmat yang Allah berikan, jadikan sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Nah itu sudah tinggi benar, Pak. Apa nikmat banyak kau berjalan. Ya Allah, ulun ngumpung pian bari kawan berjalan. Mudah-mudahan dengan pian bari ulun kuat berjalan kawa sembahyang. Nah, mun Tuhan kada memberi kemampuan mana kawa sembahyang gitu nih, Pak. Kini aja. Ya, terima kasih. Cukup lah. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup jelas masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada lagi. Ya, boleh. Ya, terakhir ya, Kak. Hah? Panas pasaran kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuaan minta waktunya sedikit. Ini gue mengenai masalah ikhlas dan syukur. Ulun ini kan nampaknya hendak salat sunat, imbah tekan tut waktu wudu. Tuntung wudu tekan tut pulang. Imbah tu wudu pulang sampai ulun ngucap di hati. Angin mun hendak masuk surga jangan lagi pakantut kalau ke wudu
alhamdulillah kadang kita kantut. Cuma di hati ini begitu beratnya untuk mengerjakan ibadah, baik itu kita badankah ringkot sasakitan, lalu ada di hati ini ulun hendak beribadah tapi mengantuk, kada konsentrasi, kada khusyuk. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang antara ikhlas itu ada gerutu di hati. Untuk seperti ini bagaimana cara mengatasinya Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini beribadah tuh banyak gangguan malah ya Allah. Mudah-mudahan kantut lah, berkamih lah, macam-macam lah ya Allah. Kalau itu awak sesakitan lah ya Allah. Itu gangguan beribadah nih. Itu bang kita ini terlalu banyak ini bang. Banyak menikmati dunia ini nah. Kalau pian waktu puasa kemarin rencak berkantut. Waktu puasa itu nah. Jarang kalau waktu puasa itu siang itu nah rancak berkantut lah. Nah, ini kata ibadah dimakan. Kenapa awak sesakitan? Karena banyak yang dimakan. Nah itu Pak. Kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Itu burdah Pak. Nah itu. Bila kita adalah kadang-kadang rancak buang angin, rancak berkamih, itu biasanya banyak minum. Banyak dimakan, mun urang tuh karena dimakan, kadang dibuang-buang Pak. Jadi Ramadan pian, sian WC aja kering. Nah, cuma mungkin itu. Jadi mungkin kita hendak kayak itu, tuh bang, jangan banyak menimakan tuh. Ya tadi ulun aja, ulun merasa apa? Ini ulun menjadi membaca diri seorang juga. Kenapa ini, kenapa itu? Nah itu tadi. Kita hendak mempatin Nabi dimakannya aja banyak benar. Nah itu. Bila kita kata lebih banyak nang hendak dimakan, kata lebih hendak banyak ini, insya Allah. Makanya kan itu orang puasa itu ibadahnya khusyuk, karenanya kada mikirkan makanan, kada mikirkan macam-macam, karena kada makan, kada macam-macam, akhirnya nang dibuang pun kata piada, penyakit pun kata piada. Nah, jadi sama-sama kita mudah-mudahan lah, ulun gen perlu belajar diri ulun juga lah, mempelajari ya itu nah timbangan 80. Puasa rancak lun puasa ane tersambat lancak nih kada bojo pang lah. Puasa sunat, tapi ternyata malamnya belas dendam, puasa puas gitu nah. Nah jadi kita nang kayak hendak ikhlas beribadah. Nya ikhlas nih Pak, mah tuh ikhlas tuh tinggi bana makam ikhlas tuh Pak. Ikhlas itu berbuat gasan Allah. Itu bahasa Banjar. Kada ada gasan kita. Ya julun gitu nak. Bila gitu nak hanya tahajud sama lawan banyak banget permintaan sudah. Sembahyang sedikit aja matur lonton ya Allah murahkan rezeki ulun ini. Mana di awaknya itu sing banyakan sudah. Ya julun jujur lun sampai ini kada wani berdoa minta sugih tuh wani. Nah ada jangan banyak benar, kada mau banyak benar tuh kada juapang cuma artinya banyak sudah Pak ai. Japian merenung terina, rumah Nabi renungi japian, rumah kita gonolan pagar kita daripada rumah Nabi, pagarnya sejumput nang 2 meter aja bisa gonolan itu. Mana kita dengan Rasulullah Pak? Kita lebih banyak berkhidmat lawan dunia. Nah itu Pak. Mun orang sudah hendak ikhlas tuh kayak Pak ikhlas nah. Nang nyaman aja nak. Ikhlas tuh pian beribadah di tengah orang mati. Anggaplah pian mati seburatan. Ya Allah, anggaplah pian ini mayat seberataan. Kira-kira mun ulun beimpak hendak minta sambat daklon mayat ni lah, minta umum makan lah. Ini contoh aja lu Bay.
telah berinfak fulan bin fulan sekian puluh juta. Nah, diumpamakan orang mati seberatan ada manfaatnya lah. Sembahyang. Nah, hendak selfie lalu orang mati. Itu ilmu nyaman aja Pak, kita kalau kita hendak ikhlas tuh. Hendak selfie lalu orang mati pian. Hendak minta puji lalu orang mati. Hendak minta sanjung lalu orang mati. Itu ikhlas. Bila kita masih ada hendak ini, hendak itu. Nah, belum Pak. Nah itu. Ikhlas tuh gasan Allah, gasan Allah. Ya jujur nih, kita nih bapaknya mengaji ke berzikir, ke sembahyang, ke apakah. Di tengah orang mati, apa namanya pinta? Dada pinta. Dada Pak. Ah itu ikhlas, itu jangan nyaman dah. Mungkin kita masih sedekah, selfie, foto dulu, tes kirim. Wah sedekah lah. Alhamdulillah ada jadi beri Tuhan rezeki sedikit dah. Belum lagi itu Pak, belum. Mbahyang apa? Pokoknya anggaplah orang mati sebenarnya atau di tengah binatang, tengah kambing. Anak minta balon kambing, tidak apa-apa. Nah itu ikhlas. Dan orang ikhlas tuh kada banyak hidup tuh permintaan lawan Tuhan. Ya dulu kita sembahyang sedikit, banyak sudah minta lawan Tuhan. Minta pengaturan, minta layani lawan Tuhan. Minta dilayani. Taulah hamba Pak. Hamba itu apa? Hamba itu manusia yang paling rendah di mata manusia. Dirinya sendiri aja dikuasai oleh tuannya. Hamba itu bekerja buat siapa? Buat tuannya. Dapat gaji untuk siapa? Tuannya. Makan seberatan buat tuannya. Kada pernah bos kopi bujulah hamba nih. Makanya Nabi afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba nang bersyukur. Hamba ni baik kada banyak mengatur hidup. Hamba ni kada banyak permintaan. Aja sudah baik ketinggian mana baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dengan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup jadi baik dah. Silakan Guru untuk doa dan mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua untuk menjalani hidup ini mudah-mudahan masuk surga seberatan. Amin. Amin. Silakan Guru untuk baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.